Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semuanya, hari ini bersama saya Pak Iman di Mister IM. Pada kesempatan ini atau di dalam video ini kita akan mendiskusikan, kita akan berbagi tentang alur dan tujuan pembelajaran atau ATP, capaian pembelajaran, dan tentunya nanti kita akan berdiskusi mengenai modul ajar pada mapel PPKN. Namun sebelumnya kita berdoa agar video ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Pada video ini, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang alur dan tujuan pembelajaran pada mapel PPKN. Langsung saja, ATP ini atau alur dan tujuan pembelajaran ini saya buat ini pada kelas 10 ini masuk di fase E. Kelas 10 SMA berada di fase E, yang mana pada fase ini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional maupun global terhadap pembentukan identitas diri, serta memahami makna dan nilai-nilai keragaman. Dan selanjutnya, ini merupakan suatu fase yang ada di dalam mapel PPKN. Ini semua setelah mengalami fase, maka terdapat suatu elemen yang mana elemen ini menjadi karakteristik pada mapel PPKN. Apa saja elemennya? Pertama ada elemen Pancasila, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari keempat elemen ini saling terintegrasi antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Seperti misal saya beri contoh, ini elemen ada Pancasila, maka CP-nya ini ya teman-teman ada dapat membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila, dan mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ini merupakan salah satu contoh dari capaian pembelajaran dari elemen Pancasila. Dari CP ini maka kita dapat menurunkan di dalam tujuan pembelajaran, atau kita dapat membreakdown ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di dalam CP yang elemen Pancasila ini adalah semisal saya beri contoh, peserta didik membandingkan, memilih, dan meyakinkan rumusan dan isi Pancasila menurut para tokoh yang menyampaikan pendapat saat sidang BPUKI, mengumpulkan dan menata informasi dari berbagai media tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu merupakan salah satu contoh tujuan pembelajaran yang terdapat pada elemen Pancasila. Profil pelajar Pancasila-nya apa yang didapat dari elemen Pancasila ini? Semisal bernalar kritis, kreatif, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini merupakan contoh profil pelajar Pancasila. Kata kuncinya di dalam CP atau elemen yang terdapat pada mapel Pancasila ini yaitu lebih membahas ke rumusan dan isi Pancasila, yang mana glosariumnya yaitu lebih mengarah ke rumusan Pancasila dan tokoh-tokoh yang yang merumuskan isi Pancasila.
Ini merupakan glosariumnya. Lalu alokasi waktu pada elemen ini adalah 1 JP, 1 jam pelajaran. Tentunya 1 JP, tentunya ini juga ada 1 JP lagi, 1 JP lagi. Jadi kurang lebih 2 JP, 2 JP atau 2 jam pelajaran. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang modul ajar. Modul ajar pada mapel PPKN ini semisal ini ya, ini identitas diri, ini nama saya NIP sekolah. Selanjutnya ini identitas perangkat ajar, misal satu pertemuannya 90 menit. Ini profil Pancasila yang berkaitan, semisal saya beri contoh bergotong royong. Model pembelajarannya yaitu tatap muka. Fase E, elemen mata pelajarannya yaitu UD NRI tahun 1945. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini deskripsi umum kegiatan. Semisal nantinya saya akan menugaskan siswa untuk berkelompok. Kelompok ini tentunya lebih dari 2 orang. Metodenya diskusi dan saya beri project nantinya. Lalu konsepnya adalah norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Keterampilan yang dinilai semisal mengkaji wacana atau literasi, bekerja sama, berkolaborasi, dan merancang kesepakatan dalam peraturan. Sikap yang nanti saya nilai, yang dapat saya nilai yaitu semisal menghormati pendapat, memperkasai untuk mematuhi norma dan aturan. Lalu pertanyaan esensialnya seperti bagaimana mempraktekkan membuat kesepakatan bersama dalam menyusun sebuah norma dan aturan yang berlaku di sekolah, apa yang akan dilakukan untuk menegosiasi kesepakatan bersama dalam menyusun sebuah norma dan aturan yang berlaku di sekolah, bagaimana merancang status kesepakatan bersama dalam menyusun norma dan aturan yang berlaku di sekolah agar dipatuhi. Ini tadi kita lewati. Lalu materi ajarnya ini semisal saya beri contoh norma dan aturan hukum di Indonesia. Ini merupakan itu materi ajarnya. Alat bahan sarana dan prasarana ini semisal ada proyek status, semisal ajakan berkomitmen dalam mematuhi norma dan aturan yang berlaku di sekolah. Alatnya semisal saya beri contoh kertas HVS, alat tulis semisal pensil warna, komputer dan printer. Lalu tata tertib, menyiapkan suatu wacana tentang menyusun sebuah norma. Ini tentunya tertulis ya, nanti di print, dicetak maksud saya. Ini yang dikaji, ini rumusannya. Lalu nanti tentunya akan menyiapkan rubrik penilaian, pengetahuan dan observasi sikap, serta menyiapkan rubrik penilaian keterampilan yang berkolaborasi dalam kelompok. Ini kajian literaturnya didapat dari sumber elektronik maupun non elektronik sehingga diberikan adanya jaringan internet. Ini untuk urutan kegiatan belajar. Ada pembukaan, ini 10 menit, berdoa, menanyakan keadaan, mengkondisikan dengan komite belajar. Ini yang kegiatan inti 70 menit, kurang lebih 70 menit, dari meminta siswa tentang kesepakatan bersama, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini mengkaji norma, mengaji literatur, menemukan masalah, mengidentifikasi permasalahan, lalu berkelompok, mendiskusikan kelompok. Lalu ini dapat membuat suatu hasil diskusi. Nanti tentunya akan mempresentasikan. Lalu setelah mempresentasikan,
guru akan memberikan nah, setelah memberi penguatan, maka ini guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran dan tentang materi hari ini, misal menemukan pelanggaran norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Lalu refleksi guru ini apakah kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, apa yang harus diperbaiki dari kegiatan pembelajaran. Ini kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jenis asesmen, ini rubrik penilaian. Semisal ada rumusan soal, ini kunci jawabannya. Lalu asesmen sikap, ini nanti nama siswanya siapa, kolaborasi, dapat berapa, menghormati, pendapat dapat apa, santun dapat apa, dan nanti tentunya di rata-rata nilai akarnya berapa. Lalu ini kriterianya, di kriteria dari tercapainya sangat baik, dan cukup. Ini dan yang paling bawah yaitu butuh pendampingan. Ini pertanyaan refleksi untuk siswa. Ini daftar pustaka. Dan yang terakhir ini tentunya adalah LKS yang dapat digunakan siswa untuk belajar lebih lanjut, dan bahan bacaan siswa, dan yang tentunya yang tak kalah penting yaitu bahan bacaan guru. Nah, demikian mungkin sharing hari ini atau diskusi kita hari ini mengenai ATP, CP, dan modul ajar yang terkait pada mapel PPKN pada kurikulum Merdeka. Tetap semangat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sati Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat semuanya agar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.